welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel Ripka Panjaitan. Wah guys, kayaknya udah lama banget ya aku nggak ngevlog tentang kesehatan reproduksi. Nah, thanks banget buat kalian yang udah stay untuk setia berada di YouTube channelku untuk terus pertahanin subscribe kalian. Nah guys, kali ini aku bakalan ajak kalian untuk ngebahas tentang vagina, tepatnya bakteri baik yang ada di vagina. Nah, mungkin kalian nggak tahu ya guys, bahwa sebetulnya di vagina kita itu ada satu bakteri yang harus kita pertahankan dan kita jaga kehidupannya. Nah, biasanya ya kalau kita dengar kata bakteri itu pasti sesuatu yang wow, bakteri itu kan menyebabkan penyakit kan, seperti itu. Bakteri itu pasti memberikan dampak negatif untuk tubuh kita. No, itu salah ya guys. Tidak semua bakteri itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, di permukaan tubuh kita ini sebetulnya sekalipun kita udah bersih, mungkin kita udah hygiene, kita udah cuci tangan pakai sabun sekalipun, tetap ada bakteri di sekitar permukaan kulit kita ini. Mungkin nggak kelihatan aja, kalau kita pakai kaca pembesar pasti bisa kelihatan. Nah guys, jadi bakteri itu sifatnya non patogen. Jadi bakteri yang di permukaan tubuh kita ini tidak akan menginfeksi dan tidak akan menyebabkan penyakit untuk kita. Jadi begitu juga guys yang ada di dalam vagina kita. Nah, di dalam vagina kita itu ada satu bakteri yang harus kita jaga kondisinya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang bakteri ini guys, sebetulnya ya di vlogku sebelumnya tentang mengenal organ reproduksi pada wanita, aku udah jelasin sebetulnya tentang vagina. Ada beberapa fungsi daripada vagina. Yang pertama sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi itu adalah alat untuk senggama. Ketika nanti kita sudah menikah, alat yang kita gunakan sebagai wanita itu adalah vagina kita untuk berhubungan seksual dengan suami kita. Kemudian yang kedua, vagina juga menjadi saluran rahim kita untuk mengeluarkan menstruasi. Kemudian yang ketiga, vagina juga sebagai saluran daripada jalan lahir ketika kita nanti wanita hamil dan kita melahirkan. Nah, jalurnya itu adalah melalui vagina kita. Jadi begitu pentingnya vagina ini guys. Juga kita harus tahu apa sih struktur yang membentuk vagina. Nah, vagina ini terbentuk dari jaringan-jaringan epitel guys ya. Nah, selain itu guys, kalian harus tahu bahwa pH daripada vagina kita itu adalah 3,8 sampai 4,5. Jadi pH ini mengindikasikan bahwa vagina kita itu bersifat asam. Nah, jadi guys, apa sih sebetulnya yang menyebabkan kondisi daripada pH vagina kita itu asam, dan memang harus asam guys. Nah, jadi fungsi daripada pH vagina yang harus asam itu adalah supaya menjaga kondisi daripada vagina itu tidak mudah terinfeksi oleh bakteri patogen yang berasal dari luar. Nah, jadi kondisi vagina yang harus selalu asam itu harus benar-benar kita jaga. Nah, penyebab daripada vagina ini tetap asam itu karena bakteri baik yang mau kita bahas saat ini, yaitu bakterinya namanya adalah bakteri Bacillus thuringiae. Nah, jadi aku bakalan tulis di sini Bacillus thuringiae. Nah, bakteri ini guys itu adalah bakteri baik yang memang diproduksi oleh vagina. Nah, bakteri ini guys itu dihasilkan melalui yang namanya proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan dengan cara mengubah glikogen. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa di vagina kita itu kaya dengan yang namanya glikogen. Nah, glikogen itu adalah sumber karbohidrat ya guys. Kalian mungkin dulu pernah belajar IPA. Aku percaya kalian udah pernah dengar bahwa glikogen itu bagian daripada karbohidrat. Karbohidrat itu adalah nutrisi. Nutrisi itu merupakan sumber makanan. Nah, makanya vagina kita itu guys menjadi tempat yang sangat sasaran sekali bagi organisme-organisme jahat untuk menyerang kondisi vagina kita kalau kita tidak jaga kebersihannya. Nah guys, jadi kondisi daripada keasaman vagina ini terjadi melalui tadi yang aku bilang itu proses fermentasi. Proses fermentasi ini terjadi dengan cara mengubah glikogen yang ada di vagina lalu diubah menjadi asam laktat melalui Bacillus thuringiae ini. Nah, jadi guys, fermentasi itu kalau aku boleh jelasin sedikit, itu merupakan proses peragian. Nah, aku analogikan ya, kalau misalnya kalian nih mungkin kalian pernah buat tape guys, atau mama kalian pernah buat tape dan kalian lihat. Nah, untuk pembuatan tape itu kan dari singkong ya. Nah, jadi singkong, kemudian kalian harus beli raginya. Nah, jadi singkongnya direbus, lalu diberi ragi, lalu difermentasi beberapa hari, lalu jadilah tape. Tape itu sifatnya asam ya kan. Nah, seperti itulah guys proses fermentasi kondisi keasaman daripada vagina kita, di mana Bacillus thuringiae, bakteri baik tadi ini mengubah glikogen tadi, nah tape tadi, ubi tadi, hingga akhirnya berubah menjadi tape. Nah, seperti itulah kira-kira proses terjadinya keasaman di vagina kita. Nah, jadi guys, kondisi yang asam ini itu menjadi
ibarat menjadi antibodi bagi vagina kita untuk mencegah masuknya mikroorganisme yang nggak baik yang dapat menginfeksi vagina kita. Nah contohnya apa ya? Nah, aku kasih contoh seperti misalnya penyakit gonore guys. Jadi penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri gonorrhea, dan jadi penyakit ini bisa menyebabkan masalah pada organ reproduksi kita, terutama pada bagian vagina kita, atau mungkin seperti misalnya keputihan guys, ataupun leukoria. Jadi keputihan itu bahasa ilmiahnya leukoria. Jadi keputihan ini juga bisa disebabkan karena kita tidak mempertahankan kondisi keasaman daripada vagina kita. Nah jadi guys, itulah dia hal yang harus kalian tahu, bahwa di dalam vagina kita itu terdapat bakteri baik yang harus tetap kita jaga kondisi daripada keasamannya. Nah gimana caranya supaya kondisi keasaman vagina kita itu tetap terjaga? Nah itu bakalan aku share, bakalan aku upload di vlog selanjutnya. Buat kalian yang mau tanya-tanya, komen di kolom komentar. Nah thank you buat kalian yang udah mendengarkan. Nah semoga vlog ini bermanfaat. Thank you guys and bye-bye.